えー、えAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sini kelompok saya ada dua, yaitu saya sendiri, Cindy Erliani, dan teman saya, Lingkaran Sesta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti kewenangan dan pengolahan pemerintahan hanya terpusat di satu pihak, biasanya pemerintahan pusat, sedangkan pada desentralisasi, kewenangannya dibagi ke beberapa pihak, biasanya lembaga atau pemerintahan daerah. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah sistem sentralisasi, kedua, kelebihan dan kekurangan sentralisasi, ketiga, sistem desentralisasi, keempat, konsep dalam desentralisasi, kelima, perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sejarah sistem sentralisasi. Yang pertama adalah kebanyakan aplikasi perusahaan dibangun secara ad hoc, sehingga dalam perkembangannya sering ditemui fenomena sistem aplikasi tambal sulam. Yang kedua, yaitu masing-masing departemen atau divisi membangun sistem sendiri-sendiri untuk mendukung kegiatan fungsional seperti sistem informasi akuntansi dan keuangan, sistem informasi pemasaran dan penjualan, sistem informasi operasional, dan sistem informasi logistik dan pengadaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah perusahaan mulai menyadari perlunya sejumlah proses lintas fungsional yang mengharuskan data atau informasi mengalir dari satu bagian ke bagian lainnya. Lalu keempat adalah adanya faktor incompatible atau tidak dapat berkomunikasinya satu sistem informasi dengan lainnya karena adanya sejumlah perbedaan teknis seperti masalah standar, protokol, teknologi, algoritma, metode, dan lain sebagainya. Lalu kelima adalah perusahaan sangat membutuhkan suatu sistem besar yang terpadu dan saling terintegrasi satu sama lain. Poin kedua yaitu kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Yang pertama, kelebihannya adalah jaminan terbentuknya sistem yang holistik dan koheren di seluruh tataran organisasi karena sifatnya yang standar dan terpusat. Yang kedua, pertukaran data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah karena keseragaman teknologi penyimpanan data primer maupun sekunder. Yang ketiga yaitu potensi terjadinya anarki karena fenomena tumbal sulam dan kesulitan membangun interface dan sejumlah sistem yang tersebar dapat direduksi seminim mungkin dan lain sebagainya. Kekurangan dari sebuah sistem sentralisasi. Yang pertama adalah kecenderungan yang terjadi adalah kontrol yang berlebihan dan terlalu ketat, hingga terjadi manajemen informasi yang cukup kaku dan sangat hierarkis. Yang kedua, fokus lebih banyak diarahkan pada conformity atau ketaatan pada prosedur standar sehingga mengurangi sejumlah inisiatif yang terkadang dapat berguna bagi perusahaan. Yang ketiga, karena biasanya akan mengarah pada satu standar tertentu, kerap perlu dikeluarkan biaya yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan non-standar. Yang keempat, karena teknologi informasi terdiri dari sejumlah komponen yang beragam, belum tentu masing-masing komponen yang dipilih adalah yang terbaik. Karena yang penting bagi manajemen adalah kesamaan standar sehingga terkadang kinerja atau performa dimundurkan. Yang keenam, terkadang dalam pengembangan ditemukan teknologi baru yang canggih dan berguna bagi perusahaan. Namun karena spesifikasinya di luar standar perusahaan, maka peluang tersebut dilepaskan begitu saja. Poin selanjutnya adalah konsep dalam sistem desentralisasi. Yang pertama adalah delegasi otoritas. Di sini maksudnya adalah dalam sistem desentralisasi, otoritas dan tanggung jawab didelegasikan dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah.
Dalam organisasi ini memungkinkan unit-unit atau departemen untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dalam wilayah mereka. Yang kedua, otonomi lokal. Unit-unit atau departemen yang lebih rendah dalam berorganisasi yang menerapkan sistem desentralisasi biasanya memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat mengatur kebijakan, prosedur, dan praktik mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Lalu yang ketiga adalah struktur fleksibel. Sistem desentralisasi seringkali melibatkan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan distribusi daripada struktur hierarki yang ketat. Ini dapat meningkatkan responsivitas organisasi terhadap perubahan pasar atau lingkungan. Keempat, yaitu pengambilan keputusan yang cepat. Karena keputusan yang diambil tingkat yang lebih rendah tanpa harus melewati otoritas pusat. Sistem desentralisasi seringkali memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Lalu, yang kelima adalah inovasi dan kreativitas lokal. Sistem desentralisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat yang lebih rendah, karena unit-unit lokal memiliki kebebasan untuk mencoba solusi baru dan beradaptasi dengan situasi setempat. Yang keenam, yaitu sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem desentralisasi memungkinkan organisasi untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan referensi yang berada di berbagai pasar atau lokasi. Ini dapat meningkatkan daya saing dan penerimaan di tingkat lokal. Yang ketujuh adalah kurangnya keseragaman kebijakan. Salah satu tantangan dalam sistem desentralisasi adalah potensialnya untuk kurangnya keseragaman dalam kebijakan dan praktik di seluruh organisasi. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada koordinasi yang baik antara unit-unit lokal. Yang kedelapan adalah diperlakunya komunikasi yang efektif. Dalam sistem desentralisasi, komunikasi yang efektif antara unit-unit lokal dan pusat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa visi, tujuan, dan informasi yang diperlukan terbagi dengan baik. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Penyatuan kekuasaan dan otoritas di tangan manajemen tingkat tinggi dikenal sebagai sentralisasi. Desentralisasi berarti penyebaran kekuasaan dan wewenang oleh tingkat atas ke manajemen tingkat fungsional. Sentralisasi adalah konsentralisasi otoritas yang sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. Sebaliknya, desentralisasi terbukti lebih baik dalam pengambilan keputusan karena keputusan diambil lebih dekat dengan tindakan. Ada kepemimpinan dan koordinasi penuh dalam sentralisasi. Desentralisasi membagi beban para manajemen tingkat atas. Ketika organisasi memiliki kontrol yang tidak memadai atas manajemen, maka sentralisasi diimplementasikan, sedangkan ketika organisasi memiliki kontrol penuh atas manajemen, desentralisasi diimplementasikan. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.